Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5266. Benar saja. Dari aula berkabung rumah leluhur keluarga Sidu, sebuah mobil jenazah tanpa plat nomor mulai perlahan menuju ke arah pemakaman. Sepanjang jalan, keluarga Ruelas dan keluarga Chow semuanya mengenakan kain kabung dengan bunga putih di dada mereka, dengan sikap anak yang berbakti dan cucu yang layak. Demeter Ruelas dan Adam Chow, yang telah menjadi musuh bebuyutan Javier Sidu sepanjang hidup mereka, bahkan mendukung peti mati Javier Sidu secara langsung. Tak lama kemudian, mobil jenazah akhirnya sampai di pemakaman. Demeter Ruelas dan Adam Chow secara pribadi mengambil tindakan dan mengangkat peti mati Javier Sidu. Adegan ini langsung mengejutkan adegan itu. Apakah itu tetua pertama dan kedua dari gereja Presbyterian Desa Tianmen? Bukankah keduanya selalu berurusan dengan Javier Sidu? Mengapa tidak hanya datang untuk membantu roh hari ini, tetapi juga membawa peti mati secara langsung? Sepertinya Pangeran Sidu benar-benar memiliki paha yang tak terbayangkan. Kalau tidak, bagaimana bisa orang seperti Demeter Ruelas dan Adam Chow menyerah begitu saja? Segera, waktu yang menguntungkan untuk pemakaman tiba. Di sekeliling, terdengar suara suona. Seperti kata pepatah, semua jenis alat musik, suona adalah raja. Baik naik ke surga atau menyembah gereja. Pipa berusia 1000 tahun. Zeng 10.000 tahun. Dan tarikan erhu seumur hidup. Segera setelah suona berbunyi, seluruh permainan berakhir. Lagu berbunyi. Kain ditutup. Dan seluruh desa menunggu makanan disajikan. Berjalan dan membawa. Diikuti oleh sepotong putih. Melihat anak-anak dari keluarga Sidu berlutut satu persatu. Melihat anak-anak dari keluarga Ruelas dan anak-anak dari keluarga Chow mulai menjadi putra dan cucu yang berbakti. Dan melihat peti mati Javier Sidu perlahan dibawa ke depan. Suasana di lapangan menjadi semakin membosankan. Staf yang telah dipersiapkan untuk waktu yang lama mulai menaburkan uang kertas abu-abu dan putih. Peti mati berjalan melalui gerimis uang kertas, membuat orang merasa sangat sedih. Terakhir, sebelum makam, Harvey York dan Pangeran Sidu, yang berpakaian putih, berdiri berdampingan. Harvey York melirik Pangeran Sidu, dan bukannya berdebat, dia memberi isyarat agar dia maju. Pangeran Sidu sedikit mengangguk, melangkah maju, dan berkata dengan keras, "Semuanya, terima kasih telah datang ke pemakaman ayahku hari ini. Bersama, sebuah busur, 2 busur, 3 busur, jawaban keluarga, kubur di peti mati." Segera, upacara sederhana dan agung itu berakhir. Pangeran Sidu melambaikan tangannya. Dan beberapa anggota keluarga Sidu sudah mengambil sekop, siap untuk menyekop tanah setelah peti mati memasuki makam. Siapa bilang anjing tua Javier Sidu bisa dikubur dengan damai? Keluarga Sidu adalah keluarga yang bersalah. Dan Javier Sidu adalah keluarga yang bersalah. Biarkan dia dikubur dengan begitu mudah. Bukankah itu membuat kita orang benar kedinginan? Begitu suara itu jatuh, saya mendengar sekelompok langkah kaki rapi datang dari pintu masuk kuburan. Segera setelah itu, sekelompok orang mendorong tamu di sekitarnya dan muncul dengan agresif. Pangeran Sidu melihat ke bawah tanpa sadar, dan matanya sedikit tenggelam. Vernei Huo, Lisandro Parada dan tamu lainnya juga menoleh. Semuanya tampak kusam, seolah-olah mereka mengharapkan adegan ini. Adapun Harvey York, dia melirik murid keluarga Sidu di belakangnya dengan ringan, dan berkata, "Kalian, turun dan gali makam lebih dalam.
Ini dia pria yang meletakkan bagian bawah peti mati. Mendengar ini, tiba-tiba ada suara terengah-engah di sekitarnya. Para tamu saling memandang dengan cemas. Hanya mendengarkan kata-kata Harvey York, semua orang tahu bahwa pemakaman hari ini ditakdirkan untuk tidak mungkin berlalu dengan damai. Sekelompok besar tamu semua mundur beberapa langkah dengan suara benturan, meninggalkan ruang terbuka di arena. Bab 5267. Orang yang memimpin adalah seorang wanita yang mengenakan gaun hitam kecil Chanel. Rambutnya ditarik tinggi-tinggi, dan dia tidak memakai riasan di wajahnya. Tetapi dia memiliki tampilan yang memikat di wajahnya. Sangat disayangkan bahwa di negara yang memikat ini, pasti ada bau debu. Fernanda Luksic, keluarga dari keluarga kerajaan air di negara pulau. Nona Luksic, lama tidak bertemu. Harvey York maju selangkah dan menghentikan Pangeran Sidu yang hendak berbicara. Jika saya ingat dengan benar, Anda dulu adalah putri saudara Sidu yang saleh, kan? Belum lama ini, kamu datang ke pucuk pimpinan desa Tianmen, siap untuk melakukan keadilan untuknya. Mengapa? Setelah 3 hari tidak melihatmu, kamu menjadi orang benar. Apakah kamu datang untuk menghakimi mantan ayahmu? Kami tidak memiliki tradisi seperti itu di negara H. Sepertinya setelah kamu pergi ke negara pulau, yang lain tidak mempelajarinya. Tetapi kamu mempelajarinya dengan seksama. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah sekelompok master di belakang Fernanda Luksic tenggelam. Neiderkach sedikit mengernyit. Mereka tahu bahwa Harvey York sangat kuat, dan bahwa generasi God of War bukanlah sesuatu yang bisa dilanggar oleh orang biasa. Kali ini, alasan tembakannya adalah karena negara pulau dan Hall of Longevity telah mencoba yang terbaik untuk mengirim sejumlah besar master seni bela diri. Berpikir bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menyerang dan membunuh Harvey York. Harvey York, berhenti bicara omong kosong. Tidak peduli seberapa benar kamu berkata. Tidak peduli seberapa tinggi suaramu. Itu tidak dapat mengubah fakta bahwa Javier Sidu adalah pendosa dan keluarga Sidu adalah pendosa. Fernanda Luksic melambaikan tangannya pada saat ini, dan segera melihat ratusan master seni bela diri berjalan di belakangnya. Semuanya menatap Harvey York dengan niat membunuh, dengan mata yang sangat tajam. Aku punya bukti di tangan. Hanya karena mantan ketua sekte desa Tianmen, Bastian Patel, menolakmu untuk terus melayani sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Kau Harvey York yang membantainya. Dan alasan mengapa Javier Sidu meninggal adalah karena dia mencuri pikiran Master Sekte Patel. Bahkan kamu, Harvey York, secara langsung membesarkan boneka Pangeran Sidu demi Kaisar Gerbang hari ini. Kamu benar-benar menyayat hati orang-orang sepertimu. Di sungai dan danau dan dalam seni bela diri, semua orang menangkap mereka dan membunuh mereka. Sebagai penanggung jawab divisi peradaban aliansi dunia, aku tidak akan pernah membiarkan penjahat tercela sepertimu terus berkuasa. Kalau tidak, di mana keadilan di dunia? Di mana keadilan di dunia? Mendengar kata-kata benar Fernanda Luksic, langsung terjadi kegemparan di lapangan. Hampir semua tamu yang tidak tahu yang sebenarnya memandang Harvey York dengan tatapan heran. Awalnya, semua orang memiliki keraguan tentang kenaikan mendadak Pangeran Sidu. Sekarang tampaknya begitu banyak hal terjadi di balik layar agar Pangeran Sidu naik tahta. Bahkan mantan Master Sekte, Bastian Patel, mati di tangan Harvey York. Ini benar-benar di luar imajinasi. Mendengar kata-kata benar Fernanda Luksic, Harvey York tidak marah, tetapi berkata dengan ringan, sungguh orang yang bertanggung jawab atas divisi peradaban aliansi dunia. Yang baik ingin menambahkan kejahatan tanpa alasan. Kenapa aku berkelahi dengan Bastian Patel hari itu? Apakah Javier Sidu punya cara mencuri yang tidak pernah ada dalam hatimu sendiri?
Kamu tahu 100 kali lebih baik dariku, kan? Kamu menyalahkanku tanpa alasan. Aku tidak peduli. Aku hanya akan menemukan kesempatan untuk menamparmu beberapa kali. Namun, hari ini adalah 7 pertama dari kakak tertuaku Sidu. Hari penguburannya. Kamu dulu putri yang saleh. Kamu bukan putra berbakti dan cucu yang layak. Dan kamu datang untuk merusak tempat itu dan merusak nama di belakangnya. Tidakkah kamu berpikir bahwa jika kamu mengatakan ini dan melakukan sesuatu seperti ini, kamu bahkan bukan manusia? Bab 5268. Meskipun kalian penduduk pulau selalu tidak tahu malu, namun, kamu bahkan bisa melakukan hal yang menjengkelkan. Apakah kamu sudah mempertimbangkan hasilnya? Harvey York memandang Fernanda Luksic dengan setengah tersenyum. Jika kamu gagal membuat masalah, kamu akan ditampar olehku. Wajah keluarga sofa Anda, wajah keluarga kerajaan negara pulau Anda, dan wajah divisi peradaban aliansi dunia Anda. Tapi itu hilang pada saat itu. Bahkan jika kamu ingin mengadili kematian, aku khawatir kamu tidak akan bisa mati. Mendengar kata-kata Harvey York, para tamu di lapangan tampak aneh. Semua orang merasa bahwa Harvey York benar. Tidak masalah apakah yang dikatakan penduduk pulau ini benar atau tidak. Mungkin tidak baik membuat masalah saat ini. Seperti kata pepatah, orang mati adalah yang terhebat. Dan orang-orang di negara pulau selalu tidak benar dan memalukan. Bahkan jika dia mengatasnamakan divisi peradaban aliansi dunia, apa yang dia katakan mungkin tidak benar. Ya. Kecuali seseorang dari desa Tianmen bersaksi melawan Harvey York. Jika tidak, kita tidak bisa begitu saja mempercayai orang luar. Aku akan bersaksi. Pada saat ini, di belakang Fernanda Luksic, seorang wanita dengan wajah yang agak halus berjalan keluar. Dia memandang Harvey York dengan sedikit kebencian di matanya. Tetapi ada sedikit keengganan di lubuk kebenciannya. Desa Tianmen. Keluarga Chow. Andrea Chow. Justru karena penampilan Harvey York itulah Diego Ruelas gagal di posisinya. Dia, wanita tertua dari keluarga Chow, juga terpengaruh. Belum lagi menjadi istri master sekte yang dia impikan. Dia bahkan mungkin tidak bisa terus menjadi makmur dan kaya. Andrea Chow, apa yang kamu lakukan? Cepat dan mundur. Melihat putrinya muncul, wajah Adam Chow berubah. Dan sulit untuk melihat yang ekstrim. Apa yang ingin dilakukan putri Anda? Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu melakukan ini, itu akan membunuh keluarga Chow? Ayah, kamu tidak perlu membujukku. Pada saat ini, Andrea Chow memiliki ekspresi yang benar dan menakjubkan di wajahnya. Aku tahu kamu takut dengan nama keluarga York, dan tidak berani berdiri dan menunjukkan kebenaran. Namun, aku tidak bisa hanya melihat desa Tianmen kita jatuh ke tangan orang luar. Jika seseorang perlu berkorban untuk masa depan desa Tianmen kita, saya harap itu dimulai dari saya. Jika saya berdiri dan bersaksi melawan nama keluarga York, saya akan dibunuh. Kalau begitu aku harap kematianku bisa menyulut darah di hati para murid di desa Tianmen. Omong-omong, Andrea Chow melangkah maju lagi, menunjuk Harvey York, dan berkata dengan dingin, aku, Andrea Chow, bisa bersumpah atas nama generasi ke-18 nenek moyang desa Tianmen. Semua yang saya katakan selanjutnya adalah benar. Untuk terus mempertahankan statusnya sebagai wakil dari negara H aliansi bela diri. York yang bermarga mengancam Master Sekte Patel yang baik hati. Master Sekte Patel menolak. Jadi dia melakukan serangan keji dan membunuh Master Sekte Patel. Setelah itu, benar dan salah dibalik. Dan diumumkan bahwa Sekte Tuan Patel dan dia dikalahkan dan mati dalam duel formal. Apakah menurutmu orang seperti itu tidak tahu malu? Dan dia adalah saudara kandung Javier Sidu.
Aku bahkan menggunakan token Master Sekte di tangan Javier Sidu untuk memaksa para tetua sekte luar desa Tianmen kita mati. Orang seperti itu. Bahkan jika apa yang dia katakan adalah tanda baca, semua orang tidak bisa mempercayainya. Yang paling penting adalah bahwa pada kesempatan seperti itu hari ini, setiap orang harus menunjukkan warna aslinya. Biarkan dia dipaku di tiang rasa malu mulai sekarang. Tidak ada tempat untuk mati. Setelah Andrea Chow selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar video. Dalam video tersebut, Harvey York menendang Bastian Patel hingga tewas dengan satu tendangan. Gambarnya nyata, tetapi pengeditannya telah disempurnakan. Adegan ini membuat mata Harvey York sedikit menyipit. Hari ini, itu benar-benar mengancam. Bab 5269. Andrea Chow. Harvey York menyipitkan mata pada Andrea Chow dan berbicara dengan ringan. Lihatlah wajah ayahmu Adam Chow. Aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara lagi. Jika seseorang memaksa Anda untuk mengatakan hal seperti itu, maka selama Anda berbicara, saya akan melindungi kelengkapan Anda. Meskipun Andrea Chow jelas memiliki banyak uang di belakangnya, dan dia tidak menunjukkan muka sama sekali. Namun Harvey York masih berharap untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain. Selain meyakinkan orang, saya hanya berharap tidak akan ada terlalu banyak masalah di pemakaman Javier Sidu. Beri aku kesempatan untuk berbicara lagi. Lindungi kelengkapanku. Andrea Chow memiliki ekspresi sarkastik di wajahnya saat ini. York, kamu pikir kamu siapa? Kamu bukan dari desa Tianmen. Bukan tetuaku. Kamu benar-benar tidak tahu malu ketika mengatakan ini. Dan sekarang saya berdiri untuk bersaksi melawan Anda. Apakah Anda akan mengancam saya dengan kehidupan keluarga saya? Saya katakan, darah bisa ditumpahkan, kepala bisa dipenggal, dan keadilan tidak bisa hilang. Jika aku menyerah pada orang sampah sepertimu sekarang, maka tanah suci seni bela diri kami yang berusia 1000 tahun di desa Tianmen akan selesai. Karena itu, Andrea Chow memeluknya. Ayolah, ini sikapku. Jika kamu tidak bahagia, kamu akan membunuhku. Ketika Andrea Chow selesai berbicara, Fernanda Luksik bertepuk tangan, menatap Harvey York sambil tersenyum, dan berkata, "Perwakilan York, sekarang ada saksi dan bukti. Semua yang kamu lakukan sejak awal telah dilihat oleh semua orang. Kamu negara HAM memiliki pepatah bahwa lautan penderitaan tidak terbatas, dan berbalik adalah pantai. Selama kamu berlutut hari ini dan dengan tulus bertobat, kalau begitu aku bisa memaafkan perilakumu yang tidak beradab atas nama Divisi Peradaban Aliansi Dunia. Jika kamu tidak meminta maaf dan mengakui kesalahanmu, maka aku minta maaf. Aku khawatir aku akan mengajarimu cara menulis kata peradaban. Benar, York. Sebaiknya kau berlutut dan mengakui kesalahanmu hari ini." Seorang penduduk pulau dengan kumis berdiri pada saat ini dan menatap Harvey York dengan tatapan tegas. "Jika tidak, negara pulau kita, Badak, pasti akan melakukan keadilan untuk perusahaan peradaban aliansi dunia." Betul sekali. Kami orang pulau selalu suka melakukan sesuatu untuk peradaban departemen. Para penguasa negara pulau lain juga penuh dengan kemarahan. Selain penduduk pulau ini, ada juga orang Tianzu, orang Nanyang dan sebagainya. Bahkan ada beberapa orang country HAM menyembunyikan kepala mereka dan menunjukkan ekor mereka, bersembunyi di balik kerumunan dan berteriak keras. Dengan dukungan banyak orang, Fernanda Luksik semakin angkuh. Dia menunjuk Harvey York dan berkata, "Nama keluarga adalah York. Cepat turun dan akui kesalahanmu. Keluarkan pikiran tinju Tianmen. Dan biarkan Pangeran Sidu melepaskan posisi sebagai penjaga pintu. Dengan begitu aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak,
Kamu akan dimakamkan bersama Javier Sidu hari ini. Fernanda Luksic. Diam. Wajah Pangeran Sidu tenggelam dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Bagaimana ayahku bisa menerima wanita sepertimu sebagai putri yang saleh? Ayahku sudah mati. Dan aku akhirnya membersihkan kepolosanku. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak mengirim uang kertas. Tapi ketika dia adalah 7 yang pertama, dia benar-benar membalikkan hitam dan putih. Hati nuranimu dimakan anjing. Atau apakah biji-bijian dan uang keluarga Sidu kami telah diberikan kepada babi pada tahun-tahun itu? Jangan lupa, ayahku membayar biaya sekolahmu untuk belajar di negara pulau. Biaya kuliah, itu hanya 1 juta. Fernanda Luksic tampak meremehkan. Aku akan membakarnya 10 kali dan mengembalikannya padanya hari ini. Sambil berbicara, Fernanda Luksic melambaikan tangannya. Dan seseorang di belakangnya mengeluarkan koper, membukanya, dan langsung mengangkatnya. Penonton dipenuhi dengan uang kertas warna-warni yang beterbangan. Bab 5270. Tampar di wajah. Ini tidak hanya memukul Harvey York dan Pangeran Sidu di wajah. Bahkan wajah Javier Sidu pun tidak luput. Seorang putri saleh yang dibesarkan olehnya benar-benar melakukan hal yang berbahaya di pemakamannya. Ini adalah lelucon yang ingin Javier Sidu menjadi besar. Hukuman hati. Ini benar-benar siksaan. Pangeran Sidu dan keluarga Sidu gemetar karena marah. Mata Harvey York juga dingin. Dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Oke, karena kamu Fernanda Luksic ingin putus dengan Sidu Laun, maka aku tidak perlu peduli tentang apapun. Apakah kamu tidak akan membunuh orang? Bukankah ini tentang keadilan?" Rahel Hardy. Beri mereka keadilan. Ya, Rahel Hardy di samping mengambil langkah maju, lalu melambaikan tangannya. Dan beberapa anak dari Longman meluncurkan beberapa TV. Kemudian Rahel Hardy menekan tombol putar. Di TV, ada gambar Bastian Patel mengunjungi pintu hari itu. Dan gambar Harvey York dan Bastian Patel berkelahi. Jelas, jelas, jelas. Para tamu yang tidak tahu mengapa Bastian Patel meninggal. Kini mereka semua mengerti. Apalagi melihat adegan di mana Bastian Patel ditendang sampai mati di akhir. Banyak mata tertuju pada Andrea Chow. Wanita ini benar-benar menggunakan klip untuk memfitnah klien. Ini ingin mati. Suara teriakan dan pembunuhan Harvey York menghilang dalam sekejap. Lagi pula, bukti kuat ada di depan mereka. Dan sulit bagi mereka untuk membalikkan hitam dan putih. Wajah Fernanda Luksic menjadi pucat. Dan dalam sekejap itu sedikit lebih buruk daripada makan kotoran. Dia bahkan tidak memikirkannya. Harvey York, si brengsek, sudah siap. Kali ini, dia datang dengan alasan divisi peradaban aliansi dunia. Hanya untuk menjadi terkenal. Bahkan setelah membunuh Harvey York, dia berhasil mengambil alih desa Tianmen. Tapi sekarang, Harvey York memberikan bukti seperti itu. Dan dia langsung kehilangan kebenarannya. Ayo, Andrea Chow. Bukankah kamu bersaksi melawanku karena menyerang Bastian Patel? Harvey York memandang Andrea Chow dengan setengah tersenyum. Orang-orang yang hadir semuanya adalah master seni bela diri. Semua orang baru saja melihatnya. Bastian Patel tidak melakukan 100 gerakan. Tetapi dia memiliki 99 gerakan. Kan? Ini disebut serangan diam-diam. Lalu kamu bilang aku hanya bertindak demi menjadi wakil dari negara H. Apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan di video itu? Sekarang, apakah kamu akan memberikan penjelasan untuk ini? Wajah Andrea Chow berubah lagi dan lagi. Dan pada saat ini dia menggigit giginya dan berkata, "York, jangan membuat alasan di sini. Saya tidak tahu di mana Anda menemukan video itu. Mungkin itu disintesis. Kau pikir kami akan mempercayainya?
Master Sekte Patel adalah dewa perang yang telah terkenal sejak lama. Dan dia bahkan tidak bisa bergerak melawanmu. Apakah kamu pikir kamu peri? Apa yang kamu lakukan tidak lebih dari merusak reputasi Patel Clan Master. Fernanda Luxic juga bereaksi pada saat itu. Melangkah maju dan berkata, Harvey York, kamu adalah fitnah Chi Guo Guo. Bisakah video seperti itu menjadi bukti? Konyol, Harvey York berkata dengan setengah tersenyum. Oke, video seperti saya tidak bisa menjadi bukti. Kalau begitu videomu bisa dijadikan bukti. Atau kamu pikir kamu berbeda. Dan kamu bisa memfitnahku dengan kata-kata kosong. Kalian luar biasa. Sekarang, giliranku untuk meminta penjelasan padamu. Selama pemakaman, itu tidak menghormati Brother Sidu dan tidak menghormati saya, Harvey York. Sekarang mereka semua berlutut, mematahkan kedua tangan mereka, dan berlutut di sini selama sehari semalam. Aku bisa menyelamatkanmu. Jika tidak, saya akan memberitahu Anda bagaimana kata peradaban ditulis. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.